Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang sangat kawula mulyakaken, para jamaah sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah. Dalu punika kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah Subhanahu wa taala sehingga saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita wonten mriki majelis dipun paringi ridha kalih Allah Subhanahu wa taala. Dados lantaran kita sedaya dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan anak turun, lan mugi-mugi lantaran kita kumpul, kita rawuh wonten mriki majelis, kita berada wonten tempat ingkang mulya niki, mangke kita dipun tempatkan pula kalih Allah wonten tempat mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, melanjutkan ingkang sampun kita bahas saderengipun ingkang berkaitan kalih salatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah ngoten nggih. Dipun sunnahaken, kita kula baleni sekedhik ingkang berkaitan kalih kesunahan salat Jumu'ah. Kesunahan ingkang berkaitan kalih Jumu'ah. Wa sunna li muridiha ghuslu ba'da fajri. Dipun sunahaken kanggene tiyang ingkang badhe nindakaken salat Jumu'ah niku mandi. Nah, kapan waktune? Ba'da tulu'il fajri, sak sampunipun subuh. Sak sampunipun subuh. Dados menawi dinten Jum'ah kesunahanipun mandi niku sak sampunipun fajar, dadi sak sampunipun subuh. Sehingga misalkan kok mandine niku aku wingi wis adus, mambengi wis adus, misalkan merga malam Jumu'ah aduse jam 12 bengi. Lah, maka menawi tiyang niku aduse tasik dalu dereng sampai terbit fajar, tetep dipun sunnahaken mandi sak sampunipun terbit fajar. Ngoten. Tetapi kanggene tiyang ingkang puasa, ingkang dikhawatirkan dengan mandinya itu membatalkan puasanya, misalkan terus mangke kelebonan napa keombe utawa kelebon tengene telinga atau ting hidung, maka tidak disunnahkan orang tersebut untuk mandi pada hari Jum'ah. Ngoten. Wa qarbuhu min dhihabihi ilaiha afdal. Kemudian mandi itu apabila didekatkan dengan keberangkatan dia ke masjid itu lebih afdal. Misalkan budaya nang masjid niku jam 11, maka baiknya mandi sebelum hampir jam 11. Hampir jam 11. Atau lek misalkan berangkatnya setengah 12 nggih mepet, maka sebaiknya mandinya hampir setengah 12. Jadi semakin dekat semakin baik. Walau ta'arada al-ghuslu wat tabkir mura'atan al-ghusla aula li khilafi fi wujubihi. Terus kemudian ngeten, sakniki misalkan terjadi pertentangan. Baik mana misalkan saya itu kalau cepet-cepet berangkat gak sempat mandi, tapi kalau mandi dulu maka ndak bisa berangkat lebih pagi. Nah, jadi lek budale diisukno gak kober adus, tapi lek adus malih gak iso budal isuk. Mana yang diutamakan? Yang diutamakan adalah mandinya.
Jadi nggih gak apa-apa rada akhir tapi lebih baik mandi. Kenapa? Lil khilafi wujubihi, karena ada ulama yang mewajibkan sebelum sholat Jumat itu untuk mandi. Wa min thamma kuriha tarkuhu, maka meninggalkan mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah makruh. Wa minal ighsal al masnunah, di antara mandi-mandi yang disunahkan itu adalah ghuslul aidaini, mandi karena mau sholat Id. Nah, untuk mandinya Id itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunahkan baik bagi orang yang mau sholat Id ataupun tidak. Di setiap orang, gak lanang gak wedok, baik dia itu mau sholat Id maupun tidak, itu tetap dipunsunahkan dia melakukan mandi. Baik sudah balik maupun masih kecil tetap disunahkan mandi. Kenapa? Li'annahu yuradu lizinah, karena Id itu adalah hubungannya adalah untuk napa? Zinah, perhiasan. Untuk orang itu waktunya berdandan niku nggih Id, karena riyo-riyo ku wayahe wong seneng-seneng, sehingga seneng-seneng ki pantes ya dalam keadaan bersih, ngoten. Cuma kalau Id itu waktune mboten sak sampunipun terbit fajar, tetapi setelah tengah malam. Nanti misalkan jenengan aduse niku jam 1 bengi atau jam 12 malam, itu sudah diperbolehkan, sudah masuk dalam kesunahan mandi untuk Id. Ini bedanya nggih. Dadi lek aduse untuk Jum'ah itu setelah subuh waktune. Nanti masuk waktu sunnahnya setelah subuh. Kalau untuk sholat Id, untuk Idul Adha, Idul Fitri, niku masuk waktunya setelah tengah malam. Cuma yang lebih utama untuk Id itu tetap lebih utamanya setelah fajar. Nah, berarti setelah subuh. Jadi meskipun dilakukan setelah subuh itu tetap dilakukan setelah subuh itu lebih afdol daripada dilakukan ketika tengah malam. Niku lek tengah malam iki barengi karo mandi kembang soalnya. Nggih. Mandi kembang tengah malam niku nggih. Lah, bagaimana nanti kalau misalkan mandinya itu kok mari maghrib? Nah, Id kok mari maghrib aduse napa? Lah niki sebenarnya sudah keluar dari kesunahan. Kesunahannya sudah habis, nggih. Termasuk Jumat itu setelah maghrib, nggih, kesunahannya habis. Terus kemudian mandi ketika mau sholat gerhana, mandi ketika mau sholat istisqa, mandi ketika mau haji, ketika sak sampunipun memandikan jenazah. Nah niki kadang-kadang wong lali mari ngedusi mayit gak adus, padahal kesunahannya setelah memandikan mayit segera untuk mandi. Lho Pak, engko lek terus adus aku lah gak iso nyolati malian. Nah carane ngeten, mari ngedusi ndang mlebu adus sing nglambeni bene napa mudine. Ya biasanya sing ngulesi lak mudin. Lah maka yang mandi siapa? Yang sing ngedusi gak usah melok ngafani. Tapi lek yo ngedusi yo ngafani, yo sik entenono aja salat sik tak adus diluk, ngoten nggih. Nah, kok mayite ngomong cepetan nggih. Gak mungkin nggih. Nah, lek cepetan kok gak iso dikubur kok, berarti sik urip, ngoten. Terus kemudian wal ghuslul iktikaf, bahkan mau iktikaf itu tetap disunahkan mandi. Jenengan aku pengen tengok-tengok nok masjid. Nok masjid tengok-tengok niku lho oleh ganjaran. Gak mau apa-apa pokoke tengok-tengok niat iktikaf niku oleh ganjaran. Dan jenengan niku niat iktikaf napa dereng niki? Dereng nggih. Mpun, dereng. Wis pokoke mlebu jenengan eling-eling begitu mlebu masjid nok jero ati niat iktikaf. Maka saya misalkan nok ngene lawange masjid napa ndek ngarep masjid niku digawe tulisan. Digawe tulisan. Paling gak nggih tulisane sudahkah Anda niat iktikaf? Ngoten nggih. Lek ditulisi bahasa Arab jarang sing ngeruh, ngoten. Kadang-kadang di masjid kula tinggal tulisane
ada tulisan nawaitul i'tikaf ngoten. Nah, di KI tulisan nawaitul i'tikaf. Nah, tapi lek napa jenenge sing ben wong iso paham tulisi sudahkah Anda niat i'tikaf? Nah, ngoten nggih kaya zaman dhisik biasa kula eling Pak Rasul ini kayak tulisan stiker niku nggih. Di laminating tulisi sudahkah Anda sholat? Niku ngilingkan untuk kita tidak pernah lupa untuk sholat. Dan niku ditulisi sudahkah Anda niat iktikaf? Karena tengok-tengok di masjid tanpa zikir pun itu sudah mendapatkan pahala iktikaf. Nah, sebelum iktikaf itu disunnahkan untuk mandi. Ya mandi ini koyok nggih mandi gede ngoten niku, pun. Walikulli lailatin min Ramadan, termasuk ketika setiap malam pada bulan Ramadan. Benbengi pada bulan Ramadan itu disunahkan mandi. Sekedap. Engkang berkaitan kali niki, berkaitan kali memandikan orang mandi setelah mandikan jenazah. Wonten hadis Kanjeng Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Orang yang habis memandikan jenazah niku disunahkan mandi. Lek mari mikul jenazah disunahkan wudu. Nah, ngoten nggih. Niku kesunahane lek mari mikul jenengan biasa ngoten nah. Mari mikul nggih wudu. Nggih biasa teko kuburan niku terus weso mboten wudu. Ini disunahkan wudu. Lah teng kuburan lak ampun nonton kerane nggih. Lah sebaiknya sampunipun mikul niku wudu. Sunahe ngoten. Lek mari ngedusi sunahe adus. Lek mari napa mikul sunahe wudu. Ngoten. Pun. Nggih. Wali hijamaten nak sampunipun cantuk. Cantuk niku napa? Nggih cantuk niku nggih napa bekam. Nah lek bahasa teng mriki berarti napa? Bekam. Walitaghayyuril jasadi lan ketika tubuhnya itu sudah mulai bau. Nah nggih, sudah mulai bau. Lek teng Indonesia niki insyaallah hampir setiap orang niki pun sudah ada kebiasaan mandi 2 kali pagi dan sore. Niki tapi lek wong Malang nggih, lek wong Gresik biasanya mboten. Nah kula duwe kanca Gresik niku kathah. Lari Gresik niku biasanya aduse mboten bendino karena kebiasaan di rumahnya. Di rumahnya itu kan kalau daerah Gresik bagian-bagian napa? Pesisir niku kan air kan sulit. Bloke tambak-tambak mereka air itu sulit sehingga mereka mandi itu ya biasanya kadang ya 2 dino 3 dino lagi adus biasa ya biasa mawon. Makanya bahkan ada yang mengatakan latar belakangnya kenapa kok sampai disunahkan? Karena orang Arab itu juga ada yang modelnya seperti itu. Gak ada kebiasaan setiap hari itu mandi ndak. Sampai makanya kenapa kok Jumat disunahno? Soalnya bisa jadi 1 minggu itu mah nggak mandi sama sekali. Adusnya ngenteni Jumat sampai dikei hukum sunnah iku mergo biasane gak adus. Nek teng Arab niku kan kalau dulu kan memang air itu sulit. Sekarang ya melimpah nggih. Lek dulu memang air itu sulit. Wa ghuslul kafiri lan aduse wong kafir idza aslama ketika dia masuk Islam. Orang kafir ketika masuk Islam itu disunnahkan untuk mandi karena ada perintah tentang hal itu. Tetapi hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang kafir yang masuk Islam. Tetapi oleh Kanjeng Nabi tidak disuruh untuk mandi. Jadi hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Wa hadza idza lam ya'rid lahu fil kufri ma yujibu al-ghusla min jinabatin aw nahwiha wa illa wajaba al-ghuslu. Nah, ketiadaan wajib mandi bagi orang kafir itu kalau memang tidak ada perkara yang baru datang yang mewajibkan mandi. Kalau ada perkara baru datang yang mewajibkan mandi, tetap hukum mandinya itu wajib. Misalkan dia juga selain kafir juga junub. Ketika masuk Islam juga dia dalam keadaan junub juga. Nah itu bagaimana? Maka tetap diwajibkan dia mandi. Jadi mandinya bukan karena masuk Islamnya, tetapi karena jinabat atau lainnya. Pun.
Kemudian wa akituha ghusl jumu'ati tsumma man ghassala al-mait. Terus mana di antara sunnah-sunnah tadi yang paling kuat, paling disunahkan jangan sampai ditinggalkan, nggih niku mandi Jum'ah sama mandi karena setelah memandikan mayit. Nah, jadi sing paling kuat daripada kesunahan-kesunahan tadi adalah mandi Jum'ah dan mandi setelah memandikan mayit. Nah, niku nggih. Niku dieling-eling nek mari ngedusi mayit atus ngoten. Nah niki sakjane kesunahan-kesunahan niku nggih memang banyak sekali alasan-alasan logis dan alasan medisnya ngoten nggih. Karena mayit itu tentu dia gak sempat ketika mati itu kan pasti dia membawa banyak kotoran. Jadi kotorannya kan tidak bisa dibeli. Maka bagi orang yang habis mandikan mayit itu kan pasti terciprat di dalam tubuhnya banyak sekali kotoran atau bahkan najis. Maka dari itu, maka sunnah bagi dia untuk mandi. Pun tambihun. Yusannu qada'u ghusl jumu'ati kasaidil ightisal al-masnuna wa innama turiba qada'uha li annahu idza ulima annahu yuqtada dawama ala adaihi wajtanaba tafwitahu. Kemudian misalkan seseorang niku tidak sempat mandi pada hari Jumat tersebut. Bagaimana? Apakah itu perlu dikodoi? Disunnahkan untuk dikodoi. Nah, misalkan ngeten. Sekesuk iki mau aku repot akhirnya gak sempat adus. Terus kemudian sampai melakukan sampai Jumatan. Lah mari Jumatan utawa wis rodok sore, aku saiki tak adus keramas, adus gede, niat mengkodoi adus yang tidak saya lakukan tadi sebelum Jumatan. Angsal napa mboten angsal, bahkan ini disunnahkan. Nah, kenapa kok ini disunnahkan? Ini menunjukkan bahwa mandi pada hari Jumat itu begitu kuatnya kesunahannya. Sampai-sampai kesunahan itu pun juga perlu dikodoi ketika dia itu meninggalkan. Jadi agar orang tahu begitu pentingnya mandi Jumat itu agar dia tahu bahwa betapa pentingnya mandi untuk hari Jumat. Nah, sampai disunahkan untuk dikodoi. Nah, kemudian wabukurun sak sampunipun disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk pagi-pagi, cepet-cepet berangkat ke masjid. Li ghairi khatibin, untuk selain khatib. Nah, selain khatib dan imam. Jadi ngeten. Sebaiknya imam itu juga khatib. Karena lek tinggene nggih gampangane dasare gampangan ngeten. Lek wong Bilal niku lak ida ya napa niku? Ida ya apa Bilal niku? Ida qudiyatis sholati min yaumil jum'ati. Mboten. Napa Bilal niku? Gak tau Bilal iki yo malih. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu. Wal imamu yakhtubu, dan ketika imam sedang khutbah. Berarti napa sing khutbah sinten? Imam. Berarti sing imami sing khutbah nggih. Sebaiknya ngoten. Sebaiknya sing imami niku nggih sing khutbah. Ketika imam sedang khutbah, berarti sing khutbah imam, ngoten. Berarti sing imami sing khutbah. Maka sebaiknya ngoten. Lajeng segera berangkat ke masjid itu bagi selain khotib. Kalau khotib bagaimana? Kalau khotib itu sebaiknya dia mepet ketika dia mau khutbah. Jadi kalau khotib sebaiknya berangkat akhir, makanya kula senengane berangkat keri. Nggih. Napa soalnya pas khutbah, padune nggih, padune ngeri. Tapi memang sunnahnya begitu. Kalau khotib sebaiknya keri. Kenapa kok kalau khotib itu sebaiknya keri?
Karena para malaikat itu yang mencatat amal orang-orang itu, dia langsung duduk ke dalam, ikut mendengar, ikut di dalam jamaah ketika khotib sudah datang. Jadi malaikat itu ngarep tengok-tengok, nyateti wong-wong karo ngenteni khotibe. Begitu khotibe teko, malaikat melok mlebu. Berarti sing nyatet wis gak ono. Wis sing nyatet wis gak ono. Nggih. Dadi gampangane ngoten. Nah, dipun ngendikaken kali Kanjeng Nabi, innalil ja'i ba'da ightisali ghusral jinabati ai ka ghusliha wa qila haqiqatan bi ayyakuna jama'a li annahu yusannu lailatal jumu'ah au yaumiha fi sa'atil ula badanatan. Ngoten. Niki hadise ngeten. Bagi orang yang datang setelah mandi, nanti datang ke masjid setelah mandi dengan mandi seperti mandinya orang jinabat. Nah, mandinya orang jinabat. Wonten hadis niki bahasanya mandinya orang jinabat. Itu ada dua pengertian. Yang pertama, mandinya itu memang mandi besar seperti mandi jinabat. Yang kedua adalah hakikotan. Artinya hakikotan itu ya memang dia itu setelah dalam keadaan setelah junub. Jadi kenapa kok begitu? Karena disunnahkan li'annahu yusannu lailatal jumu'ah au yaumaha. Karena disunnahkan untuk kuik-kuik napa? Bahasanya biasanya napa? Kikuk-kikuk napa kuik-kuik? Ngoten nggih. Karena disunahkan kuik-kuik pada malam Jumat atau hari Jumat. Nah, kenapa kok disunahkan nggih? Niku lek bahasane Kanjeng Nabi kan man ghasala waghtasala. Orang yang mandi atau menyebabkan orang mandi. Menyebabkan orang mandi niku ya napa? Nggih kuik-kuik niku ndadekno wong malih adus niku nggih. Kuwi ndadekno wong malih adus. Nah, karena disunahkan seperti itu, maka napa hadis ini memberikan pengertian. Yang pertama mandinya seperti mandi orang jinabat. Yang kedua memang kenyataannya dia mandi jinabat. Nah, orang yang datang ke masjid pada waktu setelah mandi itu, pada waktu yang pertama dia mendapatkan badanah, mendapatkan onta. Nah, koyok wong sing sedekah rupa unta. Maksudnya ngoten. Bukan oleh unta, teko ngarep oleh langsung dikainya unta. Nah, mboten. Tapi dia seperti bersedekah sejumlah onta. Nah, koyok regane unta. Pinten regane unta niku? Unta niku sekitar 40-an juta. 40-an juta lah, kira-kira ngoten. Dadi koyok sedekah 40 juta. Nah. Wa fi tsaniyah baqarah, dan kalau dia datang urut napa yang kedua maka dia mendapatkan sapi. Wa fi tsalisah kabasan, kalau dia datang yang ketiga maka dia mendapatkan domba. Kalau yang keempat mendapatkan napa? Dujajah, mendapatkan ayam. Yang kelima mendapatkan semacam usfur. Usfur niku emprit. Haman emprit. Wasadisah baidoh. Kalau yang keenam mendapatkan napa? Endok. Oleh endok. Niki seperti bersedekah sejumlah itu, ngoten nggih. Bukan oleh endok mboten, tapi seperti bersedekah sejumlah sebanyak. Nah niku berarti koyok nilai ini sedekah. Nah, terus ada yang tanya, bagaimana kalau misalkan orang itu datangnya awal? Jadi teko pertama, aku teko dhisik. Jadi guru ngono untuk aku tak teko ben apa? Ben oleh unta. Terus kemudian metu. Nah, pokoknya aku lak wis teko wis catet karo malaikat terus metu. Teko meneh mepet Jumatan. Nah, ya napa niki? Kira-kira oleh unta karo oleh ndok napa ya napa? Nggih. Ternyata tidak demikian. Lek misalkan dia niku datangnya teko dhisik terus mari ngono mulih, terus teko meneh wayahe mepet Jumatan, itu menurut para ulama tidak, gak oleh. Ya untamu ilang, teko mari ngono kok tinggal mulih, ya untamu dipek wong. Cara ulama tidak, la bal khuruju yunafi istiqaquhu al badanah. Bahkan orang yang keluar setelah dia datang
itu dia tidak lagi mempunyai hak untuk mendapatkan onta. Nah, ngoten. Niku bahasane ngoten, para ulama mengatakan begitu. Lajeng kemudian wal muradu annama bainal fajri wa khurujil khatibi yang qasimu sitata ajzain mutasawiyatin sawaun atolal yaum au qasura. Maksudnya bagaimana? Hitungan waktu awal, waktu kedua, waktu ketiga itu bagaimana? Niku ngitunge adalah waktu setelah fajar. Jadi mari subuh niku dibagi 6 jam. 6 waktu. Misalkan lek subuh niku jam 4 gampangane nggih. Jam 4. Zuhur niku katakanlah jam 12. Niku di antara subuh sampai zuhur itu dibagi menjadi 6. Nah, jadi bagi 6. Pinten jam? Misalkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nggih. Berarti 8. Jadi 8 itu dibagi 6. Jadi 1, pinten? Nggih. Siji seprapat kira-kira nggih. Nah, berarti sak jam pinten? Sak jam seprapat nggih. Kira-kira sak jam seprapat. Jadi misalkan jenengan pengen oleh unta, niku nanggene nang mari nanggene nang masjid niki kira-kira jam 4 sampai jam 5 seprapat. Nah niki hukumnya oleh unta. Engko jam 5 seprapat sampai jam setengah 7 niki oleh sapi. Nah, jam setengah 7 sampai jam 8 kurang seprapat oleh wedhus. Nah, kira-kira wong kene iki ana sing oleh sapi. Ngoten. Warek sing nyemprot iku lho gak oleh. Nggih. Oh nyemprote jam 10. Nggih. Nyemprot iku nggih mari nyemprot terus mulih. Nggih. Berarti kira-kira kabeh oleh ndok. Nggih. Kabeh oleh Pak lumayan Pak ndok golek didadar ya kena dipangan wong papat nggih. Nah niku hitung-hitungane ngoten. Jadi maksudnya saatil awal, saatil tsaniyah niku ngoten. Saat pertama, saat kedua niku mboten pokoke teko masjid dhisik dhewe oleh unta mboten. Maksudnya niku jam antara subuh sampai waktu zuhur itu dibagi menjadi 6. Nah, dibagi menjadi 6 niku hitung-hitungane yang datang antara waktu yang pertama niku oleh unta dan seterusnya. Ngoten nggih? Niku hitung-hitungane. Amal imamu fayusannu lahu at-ta'khiru ila waqtil khutbah lil ittiba. Sedangkan untuk imam itu disunnahkan mengakhirkan waktunya sampai waktunya dia khutbah. Jadi imam niku sebaiknya datangnya rodok mepet khutbah, tapi pun sampai ketinggalan khutbah. Soalnya kula nggih nate karpu tak keri-keri tibae teko masjid wis ana sing munggah alhamdulillah. Nggih beneran nggih. Beneran wis ana sing khutbah. Ngoten. Wa yusannu adhihabu al-musalla fi tariqin tawil masyian bisakinatin. Disunnahkan berangkatnya ke tempat sholat itu menggunakan jalan yang lebih jauh dengan cara jalan kaki. Waruju'u dan disunahkan ketika kembalinya menggunakan jalan lain yang lebih dekat. Nah niku nggih. Sunnahnya begitu. Pak, bagaimana lek napa jenenge numpak sepeda motor wis gak ono bahasane pokoke teng iki bahasane masian mlaku. Ngoten nggih. Lek numpak sepeda motor, numpak mobil, bagaimana hukumnya? Yes pokoke tutuk masjid. Hitungane nggih duka gak tau ngitung kula. Wong masian kuwi gak padha karo rokiban. Nggih. Nggih, karena hitung-hitungane teng mriki mboten nonton rokiban, ana masian tok mlaku. Lek rokib nggih gak ono hitungane. Sing oleh ganjaran montore, engko montore ndek kono kula niku nggih. Lho tapi saged dadi saksi niku mangke. Jadi misalkan nggo sepeda niku dadi saksi. Di semua apa yang kita lewati, kita gunakan untuk kebaikan, nanti di akhirat akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Apapun yang kita gunakan, yang kita perlihatkan dalam kemaksiatan kita, maka dia pun akan menjadi saksi atas kemaksiatan kita. Nah, jadi semuanya niki akan menjadi saksi. Apa ya iso ngomong saged?
Buktine awake dhewe niki lak menungso. Menungso digawe teko lemah to. Lah teko lemah wong lemah kan iso ngomong. Berarti iso ngomong. Mben niku saged ngomong kabeh sakniki mawon saged ngomong tapi awake dhewe mboten krungu. Jadi makhluk-makhluk itu semuanya itu bisa bicara, bisa berucap. Cuma manusia itu dihijab oleh Allah, manusia dan jin itu dihijab oleh Allah sehingga tidak bisa mendengarkan. Nah, gak iso krungu awake dhewe. Tapi makhluk selain manusia, selain jin niku bisa mendengarkan. Nah, dimangkane ana pitik, bengi-bengi pitik kok bongok-bongok lek jarene wong dhisik napa? Ana ana wong meteng bengi. Ana wong meteng. Bengi-bengi napa jagone muni, wah bengi-bengi jam 12 kok jagone muni, ana wong meteng. Nggih. Nggih, niku bahasane orang dulu ngoten niku. Memang begitu makhluk-makhluk itu bisa mendengar kecuali manusia kalih jin. Terus kemudian niki wau disunahkan kan untuk segera. Nah, sedangkan imam itu tidak disunahkan untuk segera berangkat tapi menunggu sampai hampir khutbah. Wa yusanu adhihabu ilal musalli fi terus kemudian bahkan termasuk untuk setiap ibadah. Nah, tidak hanya ketika mau Jumatan. Wa kadza fi kulli ibadatin, untuk setiap ibadah itu sebaiknya juga demikian. Nah, jadi misalkan arep ana pengajian nok masjid, ngoten nggih, kan ibadah nggih. Arep jamaah nang masjid itu sebaiknya juga dilakukan secara jalan kaki. Wis pokoke bahasane ngono. Cara gak iso nglakoni wis pokoke roh hukume lek mlaku iku luwih apik, ngoten mawon nggih. Pokoke mlaku iku luwih apik. Terus wa yukrahu adwun ilaiha, dimakruhkan menuju ke tempat sholat, bahkan untuk semua ibadah itu dilakukan dengan cara berlari. Jadi lek melayu niku malah makruh. Illa lidikil waktu, kecuali kalau memang waktunya itu mepet. Nah, lek waktune mepet niki melayu gak makruh, tapi lek waktune gak mepet melayu niki makruh. Ini untuk setiap ibadah. Jadi untuk setiap ibadah nggih mboten mek Jumatan tok. Terus masuk misalkan arep ngaji, termasuk arep jamaah zuhur, jamaah asar, niki lek melayu makruh kecuali waktunya mepet. Budal teko omah wis adzan, lek gak melayu gak tutuk. Nah, lah mungkin sepeda niku ana hukume. Oh, paling sepeda motor niku padha karo melayu nggih. Soale sepeda motor niku lak bantere kaya wong melayu, tapi wong melayu model ndi nggih sepeda motor niku. Pun. Wa tazayyanun. Sakderenge kula terusaken wonten sing dipun diskusiaken mboten? Berkaitan kali Jumat. Nggih. Masalah mandi. Oh nggih, mandi. Mandi malam setiap hari menjelang subuh ya. Untuk mau tahajud. Itu terutama jam 2 atau jam 3:30 utamanya. Oh nggih. Menawi ingkang wonten teng mriki masalah mandi yang disunnahkan itu yang setiap malam hanya pada waktu Ramadan. Nggih, pada waktu Ramadan. Untuk selain itu tidak ada kesunahan. Nah, tidak ada kesunahan kecuali jenengan gawe sunnah untuk diri sendiri. Aku tak napa jenenge ben bengi tak adus ngoten. Ben awake wangi misalkan ngoten nggih mboten napa-napa. Cuma dalam yang disunahkan untuk mandi tiap malam tidak ada kesunahan kecuali bulan Ramadan. Ngoten nggih. Mboten nonton. Lek salat tahajudnya memang sunnah tapi mandinya tidak. Celahnya tahajud mandi. Nggih mboten nonton kesunahannya. Tidak ada kesunahan. Tapi misalkan jenengan adus nggih mboten napa-napa. Cuma tidak disunahkan. Ngoten. Wonten malih. Mboten nonton nggih. Wa tazayyanun bi ahsani thiyabih. Kemudian disunahkan pula berhias atau menggunakan pakaian dengan pakaian terbaiknya ketika mau Jumatan. Wa afdaluha al-abyad, dan paling afdal adalah putih. Paling afdal adalah putih. Jadi misalkan misalkan sak masjid iki angger Jumatan gawe klambi putih ketok apik ngoten nggih. Nggih. Mek ketoke apik tapi mboten ketoke sebenarnya. Sebenarnya adalah karena kesunahannya afdalnya adalah putih. Tapi misalkan mboten putih tidak menjadikan salatnya
batal. Cuma karena kalau hubungan dengan afdol berarti sebenarnya ada ketidakafdolan. Berarti lek gak putih gak afdol, ngoten lho. Tapi tetap pakai kalau terbaik baju saya itu bukan putih, ya tetap kita mendapatkan kesunahan menggunakan pakaian terbaik pun. Wa yali al abyad masubiho qabla nasjihi. Terus pakai pakaian yang mempunyai warna itu juga sunnah, tapi urut-urutan afdolnya adalah putih pun. Wa yuhramu atazayyun bil harir walau kuzzan, dan diharamkan berhias tadi itu menggunakan sutra bagi orang laki-laki nggih. Walau kuzzan, meskipun sutra namanya sutra kuz. Jadi sutra yang jenenge sutra kuz itu jenenge sutra. Duka niki modelin napa? Nggih, karena ada yang mengatakan kuz itu halal. Jadi bukan gini, ukurannya begini. Kalau yang sutra yang diharamkan itu menurut para ulama adalah yang timbangan sutra dengan lainnya itu lebih banyak sutranya. Jadi misalkan sutra itu kalau yang asli kan harganya jutaan ya, harganya kan jutaan. Jadi misalkan BHS itu kan bukan sutra murni ya, karena murni itu tentunya harganya jutaan lah. BHS paling larang kan sekitar 2 jutaan, itu bukan kualitas sutranya tapi kualitas songketannya. Jadi ya, tapi yang harganya kalau sutra asli itu seukuran BHS jadi 5 juta lebih. Ya, itu yang sutra yang haram itu yang itu. Kalau yang ukurannya separuh, jadi kalau 50% itu ukurannya harus lebih dari yang haram itu lebih dari 50%. Jadi yang haram itu lebih dari 50%. Tapi kalau kurang dari itu tidak haram digunakan. Nah, ngoten. Bahasanya teng mriki yang disebut sutra itu adalah sutra yang murni. Nah, kalau yang tidak murni seperti sarung BHS itu tidak murni, itu tidak kurang dari 50%. Bahkan kadang-kadang yang murah itu cuma sekitar 20%. Itu ya, atau paling pol itu 40%, itu yang mahal itu pun. Far'un yahillu al-hariru liqitalin illam yajid ghairah aw lam yakum maqamahu fi daf'is silah wa sahhaha fil kifayah qaulal jami' yajuzu al-quba wa ghairu. Niki jenis-jenis sutra nggih. Nah, untuk dalam kondisi darurat itu menggunakan sutra itu boleh. Nah, dalam kondisi darurat, misalkan orang yang kalau misalkan dia pakai bukan sutra itu gudiken, tapi lek nggak sutra enggak, koyo emas niku lho nggih. Kan ada orang itu kalau pakai emas alergi, lek gawe gak emas malah gak alergi, atau sebaliknya. Kalau pakai emas gak alergi, kalau besi alergi. Iki lek sing gawe emas alergi berarti kecampuran kulit wong melarat. Jadi kecampuran kulit wong melarat. Oke. Jadi lah ada yang kalau pakai emas itu justru malah dia aman. Nah, itu kalau wong wedok. Kalau laki-laki jelas tidak boleh. Kalau pakai sutra dia penyakitnya sembuh. Kalau tidak pakai sutra dia mesti gudikan. Lah itu nanti pakai sutranya diperbolehkan. Karena alasannya darurat. Nah, ngoten nggih. Di ono wong lanang ku lek gak gawe BHS langsung gatelen. Nah, nggih. Niki kulit sogeh nggih. Kulit sogeh. Pun nggih, kita teruskan insyaallah pertemuan ke depan. Mugi-mugi kita semua diberikan umur yang panjang dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah, dan mugi-mugi kita semua dilindungi terus oleh Allah dari segala bentuk
napa penyakit, segala bentuk bahaya, segala bentuk musibah, terutama musibah-musibah agama. Allahumma amin. Monggo kita akhiri kanthi wawasan suratul Fatihah, dilanjutkan kali doa kafaratul majlis. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafis shalih wa ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.